Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk pada sesi ketiga tentang spine instrumentation dan approach-nya. Jadi kalau kita bicara spine, sebenarnya ruang lingkupnya luas sekali, mulai dari cervical atau ada foramen magnum hingga sampai di sacrum. Dan di setiap levelnya ada approach yang berbeda-beda, tapi ya dicoba untuk memahami sedikit demi sedikit dan kita pilih yang mana yang memang sering untuk kita gunakan dalam aplikasi sehari-harinya. Jadi instrumentasi di tulang belakang selalu kita awali dengan historinya, karena memang seiring dengan perjalanan waktu yang sering BPDS lihat di kamar operasi adalah menggunakan pedicle screw. Ternyata kalau kita lihat ke belakang, jadi para pendahulu kita itu mengerjakan operasi spine itu awalnya tidak begitu, dan bahkan dengan alat yang sederhana pun masih memungkinkan. Sehingga dengan kita tahu sejarah ini, seandainya memang di tempat kalian nanti bekerja ternyata tidak ada pedicle screw, kadang-kadang masih bisa menggunakan alat-alat yang ada, misalnya nail, kemudian wire, dan sebagainya. Kemudian dari Paul Harrington ada hook and rod system, ada Luque, segmental spinal instrumentation, dari wire and rod, kemudian ada muzzle screw, translaminar, transarticular screw, jugular spine. Jadi waktu ini pakai screw-nya itu melalui laminanya ke arah transartikular, jadi faset joinnya itu yang dikunci dengan screw kecil. Kemudian ada Roy Camille memperkenalkan kita tentang pedicle screw, dan ada control Crusade multiple fixation menggunakan hook dan rod. Dan di Indonesia yang kita ketahui diinisiasi oleh Prosuborus Pardan dari UI dengan PSSW, pedicle screw, sublaminar wire, dan kemudian berkembang di para murid-muridnya menggunakan pedicle screw system. Jadi bicara tentang fungsi dari instrumentasi di tulang belakang, tentunya yang pertama adalah supaya bisa terjadinya fusion, jadi nyambung antara tulang belakangnya. Kemudian memastikan bahwa terjadinya spinal stability. Contohnya adalah mengkoreksi dari deformitas dari tulang belakangnya. Kemudian dengan adanya tiga hal di atas, maka memungkinkan kita untuk melakukan dekompresi kepada spinal cord atau beberapa elemen yang ada di dalamnya lebih ekstensif, sehingga dekompresi pun lebih maksimal. Saat ini pedicle screw digunakan untuk memastikan bahwa stabilitasnya itu akan lebih, progresnya akan lebih kuat dan bisa bertahan diharapkan sampai terjadinya proses fusi. Nah, keuntungan dari penggunaan pedicle screw fixation kalau dibandingkan dengan cara yang lebih lama, ini meningkatkan dari rigiditasnya, kemudian mengurangi terjadinya pull out dari screw, dan bisa mengkoreksi dari deformitas dari tulang belakang, baik yang deformitas secara koronal dan skoliosis ataupun yang kifosis. Kemudian dengan menggunakan pedicle screw ini kita bisa menghindari masuknya instrumen ke spinal canal, dan kita tidak mengintervensi ke faset maupun ke laminarnya, karena memang good quality dari faset dan laminar tentunya lebih tipis daripada di pedicle structure. Indikasi penggunaan pedicle screw kalau ini nomor di torakal, biasanya pada kasus fraktur, dislokasi, infeksi, skoliosis, koreksi deformitas, dan kasus-kasus degeneratif. Kontraindikasinya menggunakan pedicle screw jelas. Yang pertama adalah kalau diameter dari pedicle screw-nya sangat kecil atau sangat sempit. Jadi misalnya kita menggunakan pedicle screw dengan diameter misalnya 4,5 untuk berapa, ternyata diameter pedicle screw-nya, diameter pedicle ruangan pedicle-nya cuma
Kemudian dari operatornya ini kita tidak confident untuk mengidentifikasi pedicle tersebut. Jadi mau masuk ke pedicle screw, tetapi pedicle sendiri tidak bisa kita identifikasi seberapa sih besarnya, arahnya kemana. Kalau sudah nggak jelas, ya nggak bisa kita paksakan masuk pedicle screw. Kemudian inadequate bone stock. Jadi kalau memang ruang pedicle sendiri sudah sangat lunak, tidak memungkinkan menggunakan pedicle screw, harus menggunakan instrumen lain ataupun jenis pedicle screw yang menyempit atau yang bisa dimasuki dengan semen. Kemudian kita masuk ke review satu persatu. Untuk cervical kita bagi menjadi upper cervical dan lower cervical. Upper cervical itu ada C1, C2. Expose-nya mulai bisa dari anterior, dari transoral atau retropharyngeal expose. Transoral ini pernah beberapa kali kita kerjakan dan mungkin beberapa student sudah ada yang ikut. Kalau yang retropharyngeal ini masih belum karena terlalu banyak struktur yang rumit di situ. Dan kalau di luar negeri masih beberapa kali digunakan pada kasus-kasus tumor di C1, C2 yang pernah saya lihat adalah tentang kordoma di situ. Jadi dia butuh expose lebih luas daripada transoral sehingga bisa melakukan eksisi. Untuk transoral, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi mau tidak mau harus digunakan mouthgag, kemudian ukurannya ini harus digantungkan dengan jahitan head stitch, kemudian ET-nya harus masuk melalui lubang hidung yang salah satu. Dengan salah satunya ini dimasukkan semacam MGT atau urin kateter yang steril sehingga bisa mengangkat palatum yang posterior sehingga lebih jelas expose hingga ke daerah dari area exposure-nya. Nah, ketika ini anterior dari siwan situ yang ininya adalah masih mukosa itu bisa kita iris dengan irisan vertikal. Sepanjang kita butuhkan karena persis di belakang uvula adalah siwa C1. Dan ketika kita butuh expose lebih luas, maka kita bisa lakukan diseksi hingga ke sisi medial edge dari C1, C2 pasien. Maka kita bisa melihat setidak-tidaknya satu korpus utuh. Asalkan bisa mengontrol biding, kalau tidak ya itu dengan darah. Dokter Dono, Dokter Cakra, Dokter siapa yang banyak? Mungkin merasa ya, kelihatannya nggak terlalu susah sebenarnya. Kemudian ini contoh gambar aja anteromedial retropharyngeal approach, ini maksudnya tetap dari anteromedial, jadi masih tetap di sisi anterior dari arteri vertebralis. Ini kita lewat dulu karena tidak familiar dengan ini. Dan kita masuk ke subaxial spine untuk C3 hingga C7 dan kadang-kadang bisa sampai ke parallel 1. Jadi melalui misalnya namanya Smith Robinson dengan desain sesuai garis langer yang kadang-kadang bisa extend ke vertikal maupun ke superior maupun ke caudal. Kemudian kita buka mulai dari platisma kita potong secara horizontal kemudian masuk scap muscle, kita perdalam lagi ketemu fase ketiga, kita bisa lihat adanya musculus longus coli. Kalau masuk dari kiri ya kita ambil longus coli yang kiri, kemudian kita identifikasi ada ARL, kita buka, kita cek dengan silam atau sisi dari kiri memang lebih dianjurkan karena mencegah masalah pada lingkaran laringal. Ini beberapa contoh gambarnya. CDF pada level C56 dan CCF, dan ini adalah contoh dari cervical disc replacement. Beberapa presiden BMS mungkin pernah lihat dulu mengerjakan cervical disc replacement, approach-nya sama untuk kasus ini. Tadi sudah dikasih waktu 5 menit, kurang 5 menit atau baru 5 menit? Yang dulu ini baru cervical, belum berakal, belum berubah. Nanti kalau partisipasi disuruh cepat, biar nggak ngantuk begitu.
caranya sama, dan ini kita extend aja hingga masuk ke modified lateral approach atau spiral splitting approach atau kadang dengan transferasi approach. Jadi mau nggak mau melakukan spermatomy. Oke, untuk yang posterior approach dari cervical spine kurang lebih sama. Misalnya garisnya adalah midline sesuai dengan proses pulusus dari level tulang terbukanya. Ada yang upper cervical spine dimulai dari craniovertebral junction hingga sampai C3, dengan lower cervical spine dari cervical thoracic junction. Approach-nya kurang lebih sama. Oke. Nah, yang harus diperhatikan adalah positioning. Yang paling susah adalah ketika kita mau expose di C1, C2 di cervical. Karena kalau kita terlalu fleksi maka expose tidak jelas. Terlalu ekstensi maka fleksi tidak bisa dilakukan. Dan idealnya adalah selalu menggunakan gaffer well tone pada kepalanya. Ya, kalau kita mau memanipulasi gerakan kepalanya lebih mudah. Sedangkan pada beberapa operasi kita, walaupun sudah ada gaffer well, gaffer well tidak bisa dimobilisasi sehingga kita menggerakkannya dengan tarik telinganya. Waktu itu Ari ya, saya pernah dulu tarik telinganya ke atas, ke bawah. Dan tujuan dari positioning ini juga penting karena ini ada hubungan dengan hemodinamik maupun pembiusannya, dan juga banyak padding yang harus diletakkan di daerah-daerah yang prominent, mulai dari dahi, chin, kemudian bola mata, kemudian bahunya, kemudian abdomennya, kemudian daerah hip, knee-nya, kemudian tungkanya juga harus dialokasikan. Untuk trajektorinya, untuk yang cervical dari posterior ini ada secara teori ada 3 nama nemu untuk setting point. Ada Roy Camille, Mabel, and intinya kalau yang Roy Camille ini kita ambilnya cenderung dari center position. Kalau Mabel ini cenderung dari center position ini 1 mm ke medial dan 1 sampai 2 mm ke separat dari lagan superomedial. Sedangkan kalau N ini langsung dari screen center langsung 1 mm medial dari center. Ini kalau dari proyeksi posterior anterior. Kalau dari proyeksi aksialnya, maka yang paling kecil diarahkan ke lateral 10 derajat, kalau yang Mabel diarahkan ke lateral 25 derajat, yang N yang 30 derajat. Mana yang mau dipilih adalah mana yang paling familiar terhadap operator. Jadi tidak bisa ini dikombinasikan. Jadi yang penting adalah bagaimana skru bisa masuk ke dalam lateral base tanpa mencederai dari vertebralis di anterior. Untuk posterior di thoracic spine, tujuannya untuk dekompresi anatomi, transvertical approach, posterior thoracotomy, lateral extratracheal approach. Ini gambaran anatominya. Jadi bentuk vertebra dari sisi posterior untuk vertebra torakal ini berbeda dengan bentuknya lembab. Bentuknya seperti atap genteng. Jadi misalnya ini torakal 3 atau torakal 4, maka facet jointnya selalu berinterpose. Jadi facet joint atau inferior IAP, inferior articular process, itu selalu mengikuti SAP-nya dari torakal di bawah. Ini diseksinya selalu harus superior steal, dan dengan superior steal pasti akan memudahkan kalian untuk mencegah bleeding. Ini thoracic pedicle screw teknik. Intinya di sini, kalau dari penampakan yang sakital ini, kalau di T1, T2, T3 maka sebaiknya adalah midpoint masuknya. Tapi kalau dari T4, T5 ini separat, jadi sepertiga kranial dari titik yang dibuat dari pemotongan antara lateral facet hingga aksila dari proses transversusnya. Kalau saya bicara begini kadang-kadang rumit karena tidak membayangkan 3 dimensinya nanti di
Ya. Tapi ingat, kalau ujian yang ditanya adalah seperti ini, tidak ada menekin lagi. Ya. Karena sudah dianggap waktunya habis, selanjutnya masih sama. Kita bahas dari upper thoracal, middle thoracal, dan lower thoracal. Salah satu cara apabila seorang operator merasa tidak yakin bahwa pedicle screw-nya ini aman atau tidak, masuk ke kanal atau tidak, dengan melakukan small laminectomy dengan mengangkat dari ligamentum flavumnya sehingga bisa memasukkan dural retraktor dan meraba sisi medialnya ini apakah ada screw yang penetrate dari kanal atau tidak. Tapi tidak boleh menekan dura ke medial, jadi hanya boleh menyusuri tepi tulang saja. Oke, karena pemiklan mark nanti saya jelaskan di ya. Kemudian untuk lateral approach dari lubang yang anterior retroparietal approach ini bisa digunakan untuk open surgery ataupun MIS. Kalau MIS berarti hanya satu atau dua lubang, kalau open surgery yang dibuka eksposnya jelas. Ini berarti jadi di lubang ada 3 nama, rectal, marble, and crack. Nanti checking pointnya intinya makin ke arah lubang maka makin berani ke media. Kalau kira-kira masih di lubang 1, lubang 2, kita trajektori arah medialnya mungkin 5 derajat, tapi di lubang 4 sudah 10 derajat, lubang 5 bisa 20 derajat. Ukuran skru, panjang skru, lebar diameter skru nanti sudah dijelaskan di workshop. Oke. Ini adalah approach untuk anterior retroparietal approach, lumbotomi. Nanti bisa dibaca di slide-nya. Oke. Seperti biasa, karena budaya bangsanya adalah saya dari UNS, maka tandanya seperti ini. Sen ke kiri, tahu sen ke kiri? Rinting ya. Sen ke kiri, gelapah ke kiri. Jangan sampai tertabrak lagi. Bersyukurlah masuk ke media ortopedi, banyaknya hanya bisa menunggu. Ini salah satu hobi saya. Menurut saya dengan olahraga ini kalian bisa mungkin mengaplikasikannya dalam aktivitas sehari-harinya nanti, termasuk urusan trajektori skru. Oke, akhirnya adalah pisah di dapur haruslah biasa.